menghibah saudara-saudara kita, menyalah-nyalahkan, mencari kelemahan, menghinakan, bahkan dari ghibah itu muncul yang namanya fitnah. Itu sama saja mengotori ranah atau marwah baiat itu sendiri. Dan kita ini penerus Satariyah. Kalau kita terpecah belah karena kita saling bergontok-gontokan, saling nyalah-nyalahkan, saling menghibah, saling memfitnah, leluhur Satariyah akan sedih melihat kita. Mereka akan kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada malam hari ini kita kumpul kembali. Dan pada malam hari ini kita coba memurnikan kembali tujuan kita bermajelis, ya. Kebetulan majelis kita adalah majelis Thariqat Satariyah. Dan orang yang masuk Satariyah itu diawali dengan baiat. Makna baiat itu adalah nyedulur, bersaudara. Nah, ini yang kadang membuat kita harus sering mawas diri. Sudahkah kita bersaudara? Karena kalau sudah berbaiat dan bersaudara, itu tidak ada saling merendahkan, saling menghinakan. Kalaupun dia benar, tidak langsung menghakimi orang salah. Tidak ada yang namanya saling berbenturan, saling bergesekan. Tidak ada yang namanya saling ghibah, mencari aib, membuka kelemahan-kelemahan yang disebut saudara. Satariyah itu ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jogja, ada yang di Sumatera, Kalimantan, Irian, Sulawesi. Banyak. Kalau sudah namanya baiat, itu harus menjaga ranah baiat. Tidak ada yang namanya ketika saudara salah itu diribah di belakang. Tidak ada saling meninggi. Tidak ada saling merasa paling benar. Terus tidak ada karena beda wilayah kita bermajelis, ya. Terus kita membeda-bedakan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Seandainya kita sudah berbaiat, tapi kita sering menghibah saudara-saudara kita, menyalah-nyalahkan, mencari kelemahan, menghinakan, bahkan dari ghibah itu muncul yang namanya fitnah. Itu sama saja mengotori ranah atau marwah baiat itu sendiri. Dan kita ini penerus Satariyah. Kalau kita terpecah belah karena kita saling bergontok-gontokan, saling nyalah-nyalahkan, saling menghibah, saling memfitnah, leluhur Satariyah akan sedih melihat kita. Mereka akan kecewa.
Nah ini, bagaimana majelis kita? Kita mulai memurnikan malam ini bahwa kita bersaudara, dan malam hari ini kita kumpul di sini, kita mengukuhkan persaudaraan kita. Kita kumpul, walaupun kita beda bapak, beda ibu, kita bersaudara. Itu makna pertama yang namanya baiat. Makanya pertanyaannya adalah, sudah tegakkah baiat di Satariyah ini? Kita harus negakkan dari kita sendiri, dari wilayah kita sendiri. Kita harus benar-benar murni. Ngapunten, saya tahun 2008 masuk Satariyah. Kenapa? Karena saya capek dengan hidup saya. Hidup saya penuh dengan kegelapan. Hidup saya penuh dengan maksiat. Hidup saya penuh dengan kerusakan. Saya capek. Kemudian saya masuk di Satariyah tahun 2008 itu, saya berbaiat. Dan disitulah saya menyatakan diri, saya masuk dalam keluarga Majelis Thariqat Satariyah. Alangkah kecewanya saya seandainya di majelis kita ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Maka dari itu, kebetulan saya memegang wilayah Jogja, Jateng juga sebagian. Ayo kita tegakkan itu. Kalau ada sedulur yang salah, saling asah, saling asuh, saling mong, tinemong. Kalaupun ada yang namanya kasus atau masalah yang harus segera diselesaikan, selesaikan. Jangan sampai masalah itu justru dibesar-besarkan dengan kasakusuk di belakang. Saya selaku pemegang Satariyah Jogja Jateng akan merasa malu dengan leluhur-leluhur guru-guru agung Satariyah seandainya kita hancur ranah baiat kita, hancur persaudaraan kita. Maka malam hari ini, tadi hari kesaktian Pancasila, kita jadikan kali ini, saat ini, kita benar-benar berniat bahwa salah satu adab budi pekerti orang bertarekat itu baiat, bersaudara. Jangan rusak itu dengan budi pekerti yang suka kasakusuk, merendahkan, menyepelekan, menghinakan, atau menganggap yang lainnya rendah, bodoh. Itulah yang disebut sifat meninggi. Itu melanggar adab budi pekerti dari majelis kita yang dulu dibangun oleh guru-guru agung kita. Paham kan? Nah, itu baiat yang pertama adalah menyatakan diri bahwa kita ini saudara, saya sedulur dengan. Kalau saya salah, ingatkan saya. Kalau memang ada masalah, ayo kita rembuk bareng-bareng. Jangan menfitnah di belakang, kasakusuk di belakang, ghibah di belakang. Terus yang kedua, makna dari baiat adalah kita punya sanad. Ada 3 sanad di dalam majelis kita. Semuanya nyambung kepada baginda besar Nabiullah Muhammad SAW. Jadilah selaku anggota majelis Thariqah Satariyah orang-orang yang cinta kepada beliau. Maka banyaklah bersolawat. Cintailah nabimu, Nabi Agung Muhammad SAW, selaku sayyidil awalina wa sayyidil akhirin, khatamul anbiya. Banyaklah bersolawat. Tuh. Sekarang banyak desas-desus keramaian tentang marwah dzurriyyat Nabi, ya, keturunan-keturunan Nabi.
Tugas kita adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Bersolawat. Supaya apa? Supaya ranah dzurriyyat kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga. Orang-orang yang mengotori marwah dzurriyyat kenabian, semoga segera dihapuskan. Entah bagaimana Allah menghapuskannya. Orang-orang tarekah sebagai pemegang sanad sampai kepada Kanjeng Nabi harus suka bersolawat. Solawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Nur Muhammad yang terejawantahkan secara syir di dalam jiwa Kanjeng Nabi, diri Kanjeng Nabi, zahir batinnya Kanjeng Nabi. Yang ketiga, yang namanya baiat itu kita berniat dan berazam bahwa di sini kita bermajelis seperti ini, kita berusaha untuk mengolah diri, mengasah pribadi, mendewasakan pribadi. Bukan saling bersaing, mencari posisi, oportunis, mencari keuntungan sesaat, hipokrit, mencari kesempatan di dalam kesempitan. Banyak orang lupa bahwa tarekat itu adalah mewadahi orang-orang yang mau menuju taqarruban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada persaingan, hindari persaingan itu. Cari apa di majelis tarekat kok bersaing? Seandainya ada perlombaan, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Seandainya ada yang namanya persaingan, ya, bersainglah untuk menundukkan ego. Bersainglah untuk menundukkan egomu. Persaingan di dalam majelis tarekat itu adalah bersaing menundukkan ego, supaya lahir yang namanya jiwa-jiwa yang tertundukkan, tertunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersujudkan, sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya ketika dia berhubungan dengan manusia lain, hablu minan nas, makhluk lain alam semesta, hablu min alamin, mereka menjadi rahmatan lil alamin. Jadi malam hari ini kita datang berkumpul ini untuk kita menegakkan kembali marwah baiat. Nah, nanti ada pelajaran-pelajaran khusus. Dan ketika nanti kita berjalan di majelis kita itu ada dua jalan. Satu zikir, dua suluk. Wis wayahe kebu bali kandang. Manuk duwe susu. Ya. Bali ning kandang. Kembalilah kepada kandangmu. Kandangmu apa? Kandang jiwa, ya tubuhmu itu. Aku, Rafiq Asngadi, ngandang saya. Dan masuklah di dalam sentong pribadi, hati. Relung hati. Seperti itu. Setelah kita masuk di dalam relung hati, kita bisa mengamati tubuh kita. Menyadari badan kita. Akhirnya ada yang namanya zikir badan, zikir wadak, badan wadak, badan halus, dengan zikir lamalif, la ilaha illallah. Selanjutnya kita menyadari nafsu kita, ada zikir nafsu, Allah.
Kita menyadari akal kita. Ada zikir tawaf. La ilaha illallah juga.